Makanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu aku wajibkan puasa. Jadi yang puasa itu bukan cuman generasi kita, orang dulu juga disuruh puasa. Nabi Adam puasa dikenal dengan nama Ayyamul Bid sama Ayyamus Sud, hari terang, tanggal 13, 14, 15 rembulan, 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris diajari puasa, tapi tidak bernyawa makanannya, mutih kalau orang sekarang. Nabi Nuh motong kayu sampai membuat kayu dalam keadaan puasa. Nabi Ibrahim puasa, Nabi Musa naik ke Gunung Tursina puasa, Nabi Dawud sehari puasa sehari tidak, Nabi Isa puasa, Nabi Muhammad dan umatnya juga disuruh puasa. Makanya karena puasa ini peribadatan kuno, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, maka hampir seluruh manusia mengenal puasa. Dan puasa ini ternyata tidak cuma orang Islam yang menjalankan. Jadi puasa ini ternyata karena puasa ini peribadatan lama, maka tidak cuma umat Islam yang puasa. Agama kuno namanya Zoroaster, punya Tuhan dua, Ahriman sama Ahura Mazda. Nabinya namanya Zarathustra, ajarannya nihilisme, itu juga puasa. Tuhan terang Ahriman ini kalau kelahi sama Tuhan gelap, kalau Tuhan terang itu menang, maka terjadi gerhana bulan. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan terang yang kalah, gerhana matahari, puasa 3 bulan. Nah, orang Zoroaster ini punah karena terus agamanya berubah menjadi penyembah api yang di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Majus atau Majusi, menyembah api. Orang Majusi juga punah karena Raja Majusi yang terakhir yang namanya Rustum masuk Islam, karena diislamkan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena orang Majusi masuk Islam, maka tidak lagi menyembah api, tapi orang Majusi menaruh api di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro, dan seluruh kaum muslimin melihat Manaro di depan masjid itu bagus, maka kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro yang akhirnya sampai di Indonesia bernama Menara. Itu sumbangan dari orang Majus, dari Majusi. Nah, orang Hindu juga diajarkan puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk apa? Jalan menuju moksa. Karena yang terbaik dari Hindu adalah mati tanpa material, hilang raga, hilang sukma, namanya moksa. Agar bisa moksa, ibadah terakhir setelah Upanishad, setelah kabumian adalah upawasa. Nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan. Nanti hilang secara material. Makanya ketika Islam datang mengajarkan Syahrusyam, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok mirip seperti upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Itu istilahnya. Orang Yahudi, orang Buddha juga diajari puasa. Kalau pengen mendapatkan penyempurnaan 8 jalan menuju nirwana, harus puasa di bawah pohon bodhi dengan pakai kain selempang dalemannya tanpa jahitan. Orang Yahudi puasa, kalau peringatan Yom Kippur juga puasa. Orang Nasrani kalau Jumat Agung sebelum Paskah juga diajarkan puasa. Jadi puasa ini adalah milik semua agama, cuman caranya berbeda. Jadi makanya kalau kemudian halal bihalal ini mempertemukan seluruh umat beragama yang berbeda, pasti nyambung karena urusannya dengan
puasa. Nah ini lintas agama juga. Loh ya nyambung kalau dalam urusan puasa karena semua agama mengenal puasa. Ini puasa. Makanya puasa itu saking terkenalnya variasinya paling banyak. Di Indonesia ada puasa makan daun tok namanya ngidang. Ada puasa makan umbi-umbian namanya ngerowot. Ada puasa tanpa nyawa namanya mutih. Ada puasa tidak kenyentuh matahari namanya pati geni. Ada puasa diem namanya bisu. Ada puasa gandul di pohon namanya ngampret atau ngalong. Ada puasa jalan terus ngedan. Itu puasa. Jadi variasinya paling banyak. Dan sejarah-sejarah besar dilewati dengan puasa. Sejarah tertulisnya Weda, sejarah tertulisnya Tripitaka, sejarah turunnya Al-Quran itu sejarahnya orang puasa. Sang Buddha Gautama tukang tirakat, Walmiki tukang tirakat, Rasulullah juga tukang tirakat. Makanya Quran turun setelah Rasulullah naik turun Gua Hira selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun puasa di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Madzumi. Sunan Kalijaga menjadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca ya hayu ya qayyum walaupun keliru ya kayuku ya kayumu. Ya Saridin jadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca Allahu Akbar walaupun keliru lawa bubar. Jadi sejarah besarnya ini orang puasa. Mbah Manap Lirboyo pengen mendirikan pondok pesantren Lirboyo, puasa ngerowot 56 tahun makan uwi. Sampai akhirnya uwinya hilang karena dimakan genderuwo. Akhirnya sama Mbah Manap uwinya diganti gadung. Akhirnya genderuwonya makan gadung. Begitu genderuwo makan gadung jam 12 malam genderuwonya mabuk. Anak makan itu pondok Lirboyo ambruk. Maka dikasih minum minyak jarak. Nah akhirnya genderuwonya sadar terus punya tugas santri sebagai tukang ngisi jeding, nyenggot namanya. Makanya Lirboyo itu dulu kalau malam suka ada kriat-kriut itu genderuwo nyenggot. Nah sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, puasa 3 tahun dari hulu sungai Brantas sampai hilir baca surat Kahfi, terus tiap malam nggak pernah tidur ngatamkan surat At-Taubah 41 kali, surat Kahfi 41 kali dalam 2 rakaat sholat hajat. Makanya kalau NU jadi gede ya nggak masalah, wong tirakatnya besar, maka penumpang NU itu macam-macam. Yang sholatnya rajin ya numpang, yang setahun sekali ya numpang, kadang Bandar Dadu ya numpang. Itu NU apa aja numpang. Makanya tapi karena kendaraan besar jalannya pelan, nggak bisa was-wes gitu. Makanya NU sering disalib kendaraan kecil-kecil, wes gitu, tapi penumpangnya kecil. Yang naik yang cingkrang tok gitu. Yang naik yang jenggoten tok, yang nggak jenggoten nggak boleh naik. Tapi karena larinya cepet was-wes sering nabrak, dikit-dikit tabrakan bruk, nabrak sapi, bruk, nabrak apa gitu. Lah NU biasa. Ya, Ki Gede Pemanahan ketika pengen membangun alas mentau disuruh puasa 20 tahun sama Sunan Kalijaga. Akhirnya puasa di Bang Lampir Gunung Kidul, pantat bekas puasanya sampai batunya dekok. Punya anak Danang Sutawijaya mbubak alas mentau mendirikan Mataram 1875 1758 dipecah oleh Belanda jadi Jogja sama Solo jadi Giyanti. Akhirnya Jogja jadi Amengkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, puasa 7 tahun, lahir Joko Tingkir. Gitu. Nah calon Raja Mataram nggak mau jadi raja, namanya Bagus Harun, karena pengen melahirkan anak jadi raja tapi alim.
Maka Bagus Harun keluar dari kerajaan puasa di daerah Pagotan Ponorogo, belakang pabrik gula. Tirakat di samping sumur. Sumur yang dipuasani naik airnya 7 meter pas 27 Ramadan. Oh, aku untuk Lailatul Qadar. Karena sumur yang menghasilkan Lailatul Qadar, maka sumurnya disebut sumur sewu wulan. Orang sekarang menyebutnya sewulan, maka kampungnya dikenal dengan kampung sewulan. Raden Bagus Harun punya anak, ganasnya luar biasa, perempuan, fatayat. Enggak ada yang berani nikahi dia saking kerasnya, sampai dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap. Enggak ada yang berani nikah, dinikahi Raden Santri, punya anak Mbah Maktum, lahir punya anak Mbah Maklum, Mbah Tafsiran, ada Mbah Kolyub, ada Mbah Ilyas, nikah punya anak Mbah Nafiqoh, dinikah sama Kiai Hashim Asy'ari, nikah sama Nyai lahir Kiai Wahid Hashim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, lahir anak Abdurrahman Wahid, seorang presiden Indonesia walaupun 2 tahun. Nah, ini tirakat semua mboknya itu dulu. Di Jogja ada orang nggak terlalu pinter namanya Sukirah, pengen punya anak jadi raja, padahal bukan keturunan raja. Tetangganya cuma bilang paling kamu nanti jadi rajanya ketoprak anakmu. Tapi nekat puasa Bu Sukirah 9 bulan, pengen punya anak jadi raja. Ya Allah, ya Allah. Keluar anaknya laki-laki jemblok keriting, dikasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Loh, itu makanya dulu orang itu kalau punya hajat besar senjatanya puasa. Laki-laki mencintai perempuan paling cantik sak fatayat kok ditolak, puasa kalau laki-laki dulu. Iya, masuk masjid baca ya Rahmanu ya Rahim 7 hari 7 malam, I love you. Kalau nggak percaya dibalik, perempuan mencintai laki-laki paling ganteng, puasa baca ya Rahmanu ya Rahim. Kalau nggak santri cari pohon besar, bacanya Sunan Mata Kaji Hajiku Jaran goyang tak goyang ya I love you. Loh, itu puasa. Jadi puasa itu menghasilkan energi yang aneh. Orang pengen kuat puasa baca la haula wala quwata illa billah, tapi juga bisa kuat baca Sunan Mata Kaji Hajiku Bandung Bondo puasa. Pengen kaya puasa bisa ya Fatahu ya Rozak sholat duha. Kalau nggak mau ya Fatahu ya Rozak puasa di Gunung Kawi, pulang ya kaya. Nggak puasa. Loh, makanya puasa ini punya energi yang universal. Tidak perlu Islam, tidak perlu baik, seperti yang dinyatakan oleh Yai Said. Hikmah itu tidak pandang bulu. Dan puasa itu mampu melahirkan hikmah tersendiri. Dukun santet kalau puasanya kuat, santetnya juga teksek. Dia. Makanya ini puasa. Dulu nenek moyang kita hobinya puasa. Dan yang ngerti puasa bukan cuma manusia. Ayam juga ngerti puasa. Ayam itu kalau mau neteskan telurnya puasa 21 hari. Telurnya netes. Ulat kalau mau terbang jadi kupu-kupu puasa, jadi kepompong, nanti terbang jadi kupu-kupu. Ular kalau mau ganti kulit puasa 41 hari. Mudah-mudahan puasa kita seperti puasa ulat, habis puasa terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular, habis keluar ular lagi. Habis ganti kulit ular lagi. Nenek moyang kita kuat-kuat dulu. Iya, kuat-kuat. Bisanya cuman semelai Rahman Rahim, tapi sakit gigi sembuh. Dukun bayi senjatanya cuman kuoto, tapi tirakatnya kuat, bus gitu keluar. Makanya nenek moyang kita nggak ada takutnya. Dan puasa ini bisa pakai apa saja. Santet pakai puasa ya kuat. Bahkan cari nomor pun pakai puasa juga tembus. Nah, ini puasa. SDSB. Makanya nenek moyang kita ketemu singa. Oh, gitu singanya. Kita cuman ke singanya pergi. Sakit gigi sembuh. Begitu sekarang orang takut puasa, bismillahirrahmanirrahim, basin tok.
Lah ya makanya dulu orang tidak pernah takut apapun. Bambu runcing sama tentara nggak takut. Sekarang jangankan sama tentara Belanda, jangankan sama singa, orang sekarang sama melinjo takut. Monggo melinjo dan kenapa? Asam urat. Orang sekarang penakut. Orang ayam itu makanan manusia, begitu ayamnya pilek, manusianya ketularan. Lu burung. Lah ya, orang sekarang ketemu santan takut. Enggak. Kolesterol. Manusia jadi penakut karena punya senjata dari Allah nggak pernah dipakai. Dengar puasa, puasa lagi. Akhirnya remuk tubuh manusia modern, rentan sekali manusia modern ini. Akhirnya kalau sudah rentan pasrah sama dokter, masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, dokternya nggak lupa, kamu tak operasi tapi puasa dulu ya. Nah ya, dokter mau nangani dengan cara puasa. Loh, makanya kita ini diajarkan puasa. Makanya enak ibu-ibu itu sekarang. Walaupun nggak puasa full, ada puasa enteng-entengan sekarang. Jadi tidak cuma people power yang enteng-entengan. Puasa pun ada enteng-entengan, namanya diet. Diet. Nah, diet kalau keterusan dead. Loh, ini pelajaran dari Allah. Kenapa kita takut? Loh makanya begitu kita ini puasa udah nggak kenal masalah. Loh makanya kekuatan hebat itu muncul dari orang yang bisa puasa. Tapi puasa kita ini beda dengan puasa kesaktian. La'allakum tattaqun. Nah, apa sih la'allakum tattaqun? Agar kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun merasa melihat Allah. Allah. Kenapa kita bisa merasa melihat Allah? Dengan puasa. Karena dengan puasa ego kita tuh turun.